Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam Renungan GP Kris Pangkal Pinang. Hari ini kita akan membahas tentang kasih yang memulihkan. Nah, Kamis kemarin kita sudah membahas tentang Yudas dan pengkhianatannya. Dan Yudas benar-benar menyesal karena apa yang Yesus lakukan tidak sesuai dengan harapannya. Dia berharap Yesus bisa melepaskan diri, mengalahkan orang-orang yang menangkap dia. Tapi justru akhirnya Yesus menyerahkan dirinya dan bahkan mati kayu salib. Saudara, selain Yudas, ada satu orang lagi yang menyakiti dan mengecewakan Tuhan Yesus. Kita tentu tahu siapa tokoh itu. Dia adalah Petrus. Nah, saudara, siapakah Petrus ini? Mungkin Anda sudah mengenal dan mendengarkan khotbah tentang Petrus. Dia adalah seorang nelayan. Nama aslinya adalah Simon. Ia dinamai Petrus oleh Yesus ketika mereka berjumpa pertama kali. Kita bisa mendapatkan catatannya dalam Yohanes pasal yang pertama. Petrus adalah seorang yang spontan, berapi-api, dan berani. Beberapa Injil menuliskan ada satu momen yang menunjukkan keberaniannya. Waktu itu di Danau Galilea, mereka berlayar tanpa Tuhan Yesus. Yesus menyusul mereka berjalan di atas air. Pada waktu itu mereka melihat Tuhan Yesus. Mereka mengira dia adalah hantu. Tapi Yesus berkata, "Aku ini, jangan takut." Dan di situ Petrus dengan berani mendatangi Tuhan Yesus dan berjalan di atas air. Sungguh sebuah tindakan yang berani dan nekat. Dan keberaniannya ia tunjukkan lagi ketika Yesus bertanya tentang siapakah dirinya. Pada waktu itu Yesus dan murid-muridnya ada di Kaisarea Filipi. Di sana adalah kota orang-orang Yunani. Banyak kuil-kuil dan patung-patung dewa-dewi orang-orang Yunani. Dan di situ Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Siapakah aku ini?" Nah, di situ Petrus langsung nyaut, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Di dalam Matius 16 ayat 16. Nah, mengenai pernyataannya ini, seorang penafsir Alkitab, Bill Crowder, mengatakan Petrus itu seorang nelayan yang tidak ngerti apa-apa, tidak tahu teologi apa-apa, tetapi ia menjadi pengikut Yesus dan ia mengatakan perkataan teologis terbesar sepanjang sejarah. Nah, saudara-saudara, salah satu contohnya lagi adalah ketika malam terakhir di mana Yesus akan ditangkap. Yesus berkata, "Malam ini sudah tiba saatnya anak manusia akan diserahkan kepada orang-orang berdosa." Nah, di situ Petrus berkata, "Tuhan, aku rela masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau." Wow, sungguh perkataan yang berani, saudara-saudara. Dan di malam itu juga, ketika Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani, ia mengambil pedang, memotong salah satu telinga dari hamba imam besar yang mau menangkap Tuhan Yesus. Petrus mau menyatakan, "Tuhan, aku ini murid-Mu yang sungguh-sungguh mengikut Engkau." Tapi saudara-saudara, sekalipun pemberani, Petrus lebih menonjolkan kehebatan dan pikirannya sendiri. Ia tidak melakukan sesuatu berdasarkan kehendak Allah ataupun hikmat Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama-sama dengan Kristus diikuti dengan kegagalan-kegagalan yang menyedihkan. Memang ia berjalan di atas air untuk berjalan bersama-sama dengan Yesus. Tapi fokusnya berubah setelah ia merasakan badai yang bergelora di sekeliling dia. Dan ia mulai tenggelam. Yesus kemudian menggapai dan menolong dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapakah engkau bimbang?" Matius 14 ayat 30-31. Kemudian setelah Petrus mengatakan deklarasi teologi terbesar sepanjang sejarah itu, ia malah menegur Tuhan Yesus yang baru saja dia akui sebagai Mesias. Karena setelah itu Yesus mulai mengatakan bahwa ia harus ke Yerusalem, mati disalib, dan bangkit di hari yang ketiga. Kemudian Yesus balik menegur dia, "Nyala engkau iblis, kamu adalah batu sandungan bagiku. Engkau hanya memikirkan pikiran manusia." Di situ Petrus memikirkan rencana yang ia pikirkan tentang Tuhan Yesus. Memang apa yang dikatakan Petrus senada dengan godaan iblis ketika di padang gurun. Nah, bagi Petrus, Mesias itu harusnya naik tahta, bukan disalibkan. Mesias itu harusnya mengalahkan musuh, bukan dikalahkan musuh. Petrus dan semua murid-murid pada waktu itu sudah siap untuk memimpin dunia bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan saat perjamuan terakhir,
murid-murid itu bertengkar tentang siapa yang tertinggi di antara mereka. Mungkin mereka berpikir posisi-posisi yang tepat ketika Yesus menjadi Raja Mesias pada waktu itu. Tetapi saudara-saudara, di malam perjamuan terakhir itu, Yesus mengingatkan Petrus. Dan Yesus sudah berdoa untuk Petrus, supaya imannya tidak gugur ketika Yesus ditangkap dan disalibkan. Namun Petrus, seperti yang kita tahu tadi, Petrus malah mengumbar janjinya bahwa ia rela masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Yesus. Tapi akhirnya Yesus membukakan bahwa faktanya ia akan menyangkal Yesus 3 kali malam itu sebelum ayam berkokok. Malam itu Yesus ditangkap dan semua murid-muridnya meninggalkan dia. Kita patut mengapresiasi keberaniannya. Dikala waktu itu murid-murid semuanya lari meninggalkan Tuhan Yesus, Petrus tetap mengikuti Tuhan Yesus dari belakang. Dan disitulah ketika Yesus dibawa ke imam kepala, disitulah ia menyangkal bahwa ia telah mengenal Tuhan Yesus. Injil Lukas memberikan penggambaran yang detail pada momen itu. Lalu berpalinglah Tuhan Yesus dan memandang Petrus setelah 3 kali ia menyangkal dirinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Petrus menyesali perbuatannya, hancur hatinya, hancur semua omong besarnya. Dan ini adalah kejadian kesekian kalinya Petrus gagal dan mengecewakan Tuhan Yesus. Kejatuhan kali ini jauh lebih dalam daripada apa yang pernah ia bayangkan. Saudara-saudara, kejatuhan Petrus ini bukanlah hal yang luar biasa. Kejatuhan yang sama bisa juga mengancam setiap kita. Ketika kita meyakini kita kuat, kaya, mampu, dan mengetahui banyak informasi. Hal yang sama pernah dialami oleh gereja di Laodikia dalam Wahyu pasal yang ketiga. Mereka ditegur oleh Tuhan Yesus karena kasus yang sama. Sikap yang mengandalkan diri sendiri sangat ampuh untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Namun saudara-saudara, Yesus tidak pernah menyerah dengan kegagalan-kegagalan Petrus. Yesus tetap menyatakan kasih-Nya, memberikan anugerah-Nya kepada Petrus sehingga ia bisa kembali bangkit dan bertobat. Petrus tidak hancur dalam kegagalannya. Kuasa Allah menjaga dia. Inilah yang membedakan Petrus dengan Yudas. Petrus gagal, tetapi ia bangkit kembali dalam pertobatan dia. Inilah yang membedakan dia dengan Yudas. Yudas gagal, ia berakhir dalam penyesalan sampai mati. Apa yang membuat Petrus tetap kuat? Yang membuat dia terus bertahan dan kemudian bangkit kembali? Saya mencatat beberapa hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus. Pertama adalah panggilan Tuhan Yesus kepada Petrus lewat kejadian yang sungguh mengagumkan. Pada waktu itu ketika Yesus mengajar, Yesus memerintahkan kepada Petrus untuk menangkap ikan di tempat yang dalam. Padahal semalam-malaman Petrus tidak mendapat ikan. Tetapi karena Yesus yang menyuruh Petrus, ia tetap melakukan hal tersebut. Dan akhirnya Petrus mendapatkan ikan yang sangat banyak sampai jalannya mau koyak. Setelah momen itu terjadi, Petrus sadar ia berhadapan dengan Tuhan semesta alam. Dan saat itu ia meninggalkan pekerjaannya dan jala perahunya untuk meresponi panggilan dan mengikut Yesus. Yang kedua adalah ketika Petrus mengungkapkan pernyataan teologis terbesar sepanjang sejarah bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus berkata kepada Petrus, "Berbahagialah engkau Petrus, karena Bapa-Ku yang di sorga yang menyatakan pengakuan itu kepadamu. Dan dari pengakuan ini, Yesus akan mendirikan jemaat-Nya. Gerejanya akan dibangun atas dasar pengakuan ini." Yang ketiga adalah ketika Petrus akan menyangkal dirinya.
Yesus sudah berkata kepada dia, mengingatkan dia. Dan Yesus sudah berdoa untuk Petrus supaya imannya tidak gugur. Nah, ketika ia bertobat, kembali bangkit, ia bisa menguatkan rekan-rekannya. Dan terakhir, yang keempat adalah percakapan setelah Yesus bangkit. Yesus berbicara secara personal kepada Petrus. Yesus menanyakan sesuatu kepada Simon Petrus. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Itu Yesus tanyakan sampai 3 kali. Nah, saat itu Petrus mungkin sekali ingat akan penyangkalannya. Ia sadar bahwa ia sungguh rapuh dan ia sungguh-sungguh bersandar dan berharap mengasihi Tuhan Yesus dengan pertolongan dan anugerah yang Tuhan berikan. Nah, saat itu Petrus dipulihkan kembali dan Yesus memberikan perintah supaya dia menggembalakan domba-domba Allah, memimpin kembali umat Allah dan melayani dia sepenuh hati. Inilah yang menjadi penolong Petrus untuk bangkit kembali dari keterpurukan. Dan setelah momen Pentakosta, Roh Kudus turun ke atas para murid, Petrus dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Dengan keberanian, ia berkhotbah di depan orang banyak dan menyatakan Yesus adalah Mesias yang dinantikan oleh bangsa Israel. Dan ia menyerukan pertobatan kepada semua orang Yerusalem pada waktu itu untuk bertobat, menyerahkan diri, dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu 3.000 orang bertobat dan percaya kepada Kristus. Saudara, demikian besar pengaruh kasih Kristus dalam diri Petrus. Saudara-saudara, kehidupan adalah perjalanan iman. Kalau kita melihat perjalanan Petrus selanjutnya, kita bisa berkaca dengan kehidupan kita. Pergumulan Petrus tidak berhenti setelah KKR besar di Yerusalem. Ia masih bergumul dengan kegagalannya ketika ia ditegur oleh Paulus karena berlaku munafik. Kita bisa melihat hal itu dalam Galatia 2 ayat 11. Dan bertahun-tahun kemudian, mungkin saat ia merenungkan kembali banyaknya pergumulan dan kekalahan rohani yang dialaminya, Petrus menuliskan, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama." Dalam suratnya yang kedua, Petrus seakan-akan merenungkan episode-episode kegagalannya yang menggariskan sebuah jalan bagi pertumbuhan rohani dan ketergantungannya kepada Kristus. Sebuah pelajaran yang ia petik melalui rasa sakit dan kegagalan. Bahkan dalam kata-kata terakhirnya, ia mengingatkan kita betapa mudahnya seseorang itu tersandung dan jatuh. 2 Petrus 3 ayat 17-18. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, Petrus mengingatkan kita bahwa mempercayai Kristus hanyalah satu peristiwa, tetapi menjadi serupa dengan Yesus adalah sebuah perjalanan iman. Di sepanjang perjalanan itu kita akan mengalami pasang surut, sama seperti yang dialami oleh Simon Petrus. Namun, kita bisa mempercayai kekuatan Kristus yang memampukan kita untuk menjadi pribadi yang berguna. Meski kita tahu kita adalah manusia yang sama, yang punya kelemahan, kita pun bisa gagal. Kita dapat bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Kristus. Di dalam doa, kita dapat menerima rahmat dan kasih karunia-Nya yang menolong kita pada waktunya. Ibrani 4 ayat 16. Pergumulan yang kita hadapi dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah pergumulan seumur hidup. Tetapi pergumulan itu layak diperjuangkan.
Dan semuanya akan terbayar ketika kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Kristus Yesus Tuhan tidak pernah menyerah mengasihi Petrus. Ia juga tidak pernah menyerah untuk mengasihi kita, mengubahkan kita, dan memulihkan kita, sampai akhirnya kita bertemu dengan Dia. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita untuk menghargai dan menghormati kasih Tuhan kepada kita, dan terus berjuang meskipun dalam kelemahan untuk hidup semakin hari semakin menaati Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan memuliakan namanya di tengah-tengah bumi ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita dan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini atas firman-Mu yang telah menguatkan kami. Kasih-Mu tidak pernah berubah kepada kami, Tuhan. Kasih-Mu terus menolong kami, mengingatkan kami, dan memulihkan kami. Ajar kami terus boleh mengingat akan kasih-Mu, Tuhan, sehingga kami tetap bersandar kepada kasih-Mu dan anugerah-Mu. Kami ingat akan kegagalan kami ingat akan kelemahan kami. Tapi Tuhan pakai semuanya itu untuk membentuk kami, untuk menolong kami terus bersandar kepada-Mu, ya Tuhan. Tolonglah kami, Tuhan, dan pimpinlah setiap langkah kehidupan kami. Inilah doa kami dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.